Shalom, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui video-video di channel ini saudara, dan kemudian saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebentar lagi kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita akan berdoa bersama, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri, di mana sepanjang malam Tuhan telah menjaga, melindungi, dan menyertai kami. Dan di pagi hari ini sebelum kami melaksanakan aktivitas kami rindu merenungkan firman-Mu, kami rindu berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami. Kuatkan hati kami, hiburkan hati kami, terangi hati kami melalui firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami Tuhan, nyatakan kebenaran-kebenaran-Mu untuk kami terapkan di dalam kehidupan kami. Hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Berkati mereka, hati mereka, pikiran mereka dalam merenungkan firman Tuhan. Biar mereka benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau juga mengurapi hamba dalam menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap merenungkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Kita masih dalam seri renungan dari kitab Roma saudara. Adapun topik renungan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah bahwa Tuhan tidak akan mengizinkan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia dipermalukan. Dia akan membela anak-anaknya. Dia akan menyatakan kuasa mujizat pembelaannya dalam kehidupan anak-anaknya, sehingga kita akan menang. Kita tidak akan diizinkan dipermalukan. Saudara, di dalam hidup ini ada berbagai situasi, keadaan, pergumulan, masalah, persoalan yang selalu saja akan ada dalam perjalanan kehidupan kita. Tetapi saudara, hari ini kita bersyukur buat firman Tuhan. Jaminan firman Tuhan bahwa Dia tidak akan mengizinkan kita dipermalukan. Dia, pembelaannya akan memberi kita kemenangan dalam segala pergumulan kita. Pembelaannya akan memberi kita kemenangan dalam segala masalah, persoalan, dan tantangan kehidupan kita. Saya percaya, saudara rindu, setiap kita rindu mengalami kemenangan oleh pembelaan Tuhan dalam segala pergumulan kita. Itu sebabnya saat ini saudara, mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan ini. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini saudara, lalu kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan kita gali secara objektif dan kemudian akan dijelaskan kepada saudara secara sistematis, sehingga pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Roma pasal yang ke-10 ayat 9 sampai ayat 13. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada lagi perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Puji Tuhan saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana
Paulus menegaskan kepada umat Tuhan tentang kebenaran oleh iman. Saudaraku, bersyukurlah kalau hari ini saudara menjadi orang-orang percaya di dalam Yesus Kristus. Saudara percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara. Karena orang yang percaya kepada Dia, bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, akan mengalami berkat double daripada Tuhan. Di mana di dunia ini kita akan mengalami berkat-Nya, dan kemudian di akhirat nanti kita akan mengalami keselamatan. Karena dikatakan di ayat 9 tadi, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jika kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang telah bangkit dari antara orang mati, mengalahkan maut, menanggung dosa kita, maka kita akan selamat. Itu berbicara tentang kehidupan kekal. Itu maksudnya adalah kehidupan setelah kehidupan di dunia ini, kita akan mengalami keselamatan. Dan kemudian saudara, di ayat 11 dikatakan, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Di dunia ini, dalam perjalanan hidup kita, ketika kita hidup dalam iman, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, di dunia ini pun kita dibela oleh Tuhan, dan kita tidak akan diizinkan dipermalukan. Jadi saudara, ada berkat double yang akan kita alami. Ada berkat double yang akan kita terima dalam hidup kita, di mana setelah kita mengakhiri kehidupan kita di dunia ini, kita akan diselamatkan. Dan kemudian dalam perjalanan kita di dunia ini, kita dibela oleh Tuhan dan tidak diizinkan dipermalukan. Itu sebabnya saat ini saudara, hal pertama yang saya rindu saudara pastikan dalam hidup saudara sebelum kita meneruskan renungan ini adalah, apakah saudara sudah benar-benar percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara? Apakah saudara percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang turun dari sorga, mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita, dan kemudian bangkit dari antara orang kematian, menunjukkan kemenangannya, dan kemudian naik ke sorga? Apakah saudara percaya bahwa Dialah Tuhan yang telah mati berkorban untuk menebus kita saudara, untuk menghapuskan dosa-dosa saudara? Saudara, kalau hal yang mendasar ini saudara belum miliki, maka pengiringan saudara akan Tuhan akan menjadi sia-sia. Itu sebabnya saudara, saya mau menegaskan dan memastikan, pastikan bahwa saudara sudah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara. Kalau saudara sudah memiliki iman itu, maka hari ini saudara adalah orang yang akan menerima berkat ganda dari Tuhan, berkat double dari Tuhan. Kehidupan kekal untuk kekekalan setelah kita meninggalkan dunia ini, dan kemudian pembelaan Tuhan, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan di dunia ini selama kita menjalani hidup di dunia ini. Sekali lagi, orang yang percaya kepada Dia akan diselamatkan. Dan kemudian hal yang saya rindu kita renungkan bersama dalam kita menjalani hidup ini, apa yang Tuhan lakukan saudara? Ayat 11 sekali lagi, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Dalam perjalanan kita di dunia ini saudara, apapun pergumulan, apapun masalah, apapun persoalan kita, firman Allah menjamin bahwa jika kita hidup dalam iman, jika kita percaya sungguh-sungguh kepada Dia, maka kita tidak akan diizinkan dipermalukan. Saat ini Tuhan yang memberi jaminan kepada saudara. Ini bukan jaminan dari saya saudara, tetapi lihat ayat 11 itu, karena kitab suci berkata, firman Allah yang menegaskan bahwa barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan diizinkan dipermalukan. Jaminan dari Tuhan bahwa jika saya dan saudara hidup dalam iman, percaya sungguh-sungguh kepada Dia, maka kita tidak akan diizinkan dipermalukan. Allah membela, Allah memberkati, dan kita tidak akan diizinkan dipermalukan. Apapun yang menjadi situasi kehidupan saudara hari ini, dengar saudara, di dunia ini saudara dibela oleh Tuhan,
dan saudara tidak akan diizinkan dipermalukan, dan kemudian di kekekalan saudara menerima keselamatan kekal daripada Tuhan. Itu sebabnya hiduplah dalam iman, percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara, apapun situasi, apapun kondisinya. Mungkin saat ini beban saudara berat, mungkin saat ini masalah saudara besar, persoalan saudara besar. Semua situasi itu, apapun itu saudara, tetap hidup dalam iman kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara. Jangan pernah goyah dalam iman itu saudara oleh karena situasi di dunia ini. Karena ketika kita hidup, menjalani hidup kita dalam iman, apapun situasinya, maka sekali lagi, di kekekalan kita menerima keselamatan, di dunia ini kita dijamin, dibela dan tidak diizinkan dipermalukan. Sekali lagi saya baca mulai ayat 11 saudara. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan diizinkan dipermalukan. Kemudian lihat ayat 12 saudara. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Jadi Tuhan memberi jaminan kepada orang yang percaya kepada Dia bahwa Dia tidak akan mengizinkan mereka dipermalukan, termasuk saya dan saudara. Jika kita hidup dalam iman, kita tidak akan diizinkan dipermalukan saudara. Dan kemudian dikatakan bahwa sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Apa maksudnya? Pada waktu itu orang-orang Yahudi menganggap orang Yunani adalah orang yang kafir, tidak bertuhan. Sedangkan orang Yunani menganggap orang Yahudi adalah orang-orang yang tidak logis. Karena orang-orang Yunani begitu kuat dalam filsafat mereka. Jadi ada anggapan yang lain lebih rendah. Yang lain derajatnya lebih rendah, tidak layak dan sebagainya. Tetapi firman Allah menegaskan bahwa barang siapa percaya kepada Dia tidak dipermalukan dan tidak ada lagi perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Artinya yang membedakan itu sekarang adalah iman. Kalau dia beriman kepada Tuhan, siapapun dia, apapun statusnya, bagaimanapun dia, kalau dia beriman kepada Tuhan, Tuhan yang menjamin bahwa dia tidak diizinkan dipermalukan. Mungkin orang dunia menganggap dia tidak layak, mungkin orang dunia menganggap dia rendah, tetapi Tuhan menegaskan bahwa kalau dia percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan tidak akan izinkan dia dipermalukan. Hari ini saudara, Tuhan tidak akan mengizinkan saudara dipermalukan, siapapun saudara, bagaimanapun status saudara, bagaimanapun keadaan saudara, karena Tuhan tidak pilih kasih lagi. Dia tidak membeda-bedakan lagi. Tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, berstatus tinggi dan status rendah, berekonomi baik dan orang miskin, kaya miskin, semuanya saudara, laki-laki, perempuan, pejabat, orang rendah, siapapun, tidak ada lagi perbedaan kata firman Tuhan. Semua sama di mata Tuhan. Yang membedakan adalah orang beriman dan orang yang tidak beriman. Kalau kita hidup dalam iman, maka apapun status kita, kita tidak akan diizinkan dipermalukan. Dia tidak pilih kasih. Dia tidak pilih kasih. Dia membela saudara. Itu sebabnya hari ini, kalau saudara melihat orang lain ditolong oleh Tuhan, jangan berkecil hati. Saudara pun pasti ditolong kalau saudara hidup dalam iman, karena Tuhan tidak membedakan. Kalau saudara lihat orang lain diberkati, jangan berkecil hati, saudara pun pasti diberkati kalau saudara hidup di dalam iman. Karena Tuhan tidak akan mengizinkan saudara dipermalukan, Dia akan membela saudara, Dia tidak pilih kasih. Lalu yang kedua saudara, sebagai bukti bahwa Tuhan tidak akan mengizinkan orang yang percaya kepada Dia dipermalukan, dikatakan ayat 12 itu saudara, sekali lagi, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan bagi semua orang. Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Kalimat ini saudara, Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, menegaskan otoritas Tuhan, kuasa Tuhan, ketika Dia berkata Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Bahwa Dia adalah Tuhan, berkuasa, berotoritas dari semua orang yang percaya kepada Dia. Artinya tidak ada yang mustahil saudara bagi Dia, karena Dia Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib, Allah yang sanggup. Hari ini Dia tidak akan izinkan saudara dipermalukan. Kenapa? Karena Dia berkuasa. Kalau hari ini saya menjamin kehidupan saudara, maka jangan percaya saudara, karena saya sendiri tidak bisa menjamin diri saya, karena saya bukan maha kuasa.
Tetapi kalau Tuhan yang berotoritas dan maha kuasa yang berkata, dia menjamin hidup saudara, bahwa jika saudara percaya kepada dia, saudara tidak akan diizinkan dipermalukan, maka percayalah, karena dia berkuasa, dia ajaib, tidak ada yang mustahil bagi dia. Jadi kalau kita hidup dalam iman, kita tidak akan diizinkan dipermalukan, saudara. Kenapa? Karena Allah itu Allah yang berkuasa membela kita. Dia berkuasa membela saudara. Dia berotoritas membela saudara. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Apapun keadaan saudara hari ini, dia berkuasa membela bisnismu, membela usahamu, membela pekerjaanmu, membela keluargamu, membela ekonomimu. Allah berkuasa untuk membela saudara. Dia tidak akan mengizinkan saudara dipermalukan. Lalu kemudian yang ketiga, saudara, bahwa bukti orang yang percaya kepada dia tidak akan diizinkan dipermalukan. Setelah dia berkata bahwa dia tidak pilih kasih, tidak ada lagi perbedaan. Setelah dia berkata bahwa karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, artinya dia berotoritas dan berkuasa. Yang terakhir, masih ayat 12 kalimat terakhir, saudara, bahwa kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Bahwa Allah itu kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya, bukti mereka percaya kepada dia. Jadi orang percaya kepada dia tidak akan diizinkan dipermalukan karena dia adalah Allah yang kaya. Di dalam bahasa aslinya, saudara, dalam bahasa Yunani, hal yang ditegaskan di sini sebenarnya bukan hanya dia kaya, bukan hanya menerangkan dia kaya, tetapi dia menyatakan kekayaannya secara linear, secara terus-menerus, secara kontinu dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada dia. Saudara, Allah kaya dalam segala hal. Dia kaya dalam hikmat, dia kaya segala sesuatu yang dia yang punya, dan dia menjamin bahwa kita tidak akan dipermalukan karena memang dia kaya dan akan menyatakan kekayaannya dalam kehidupan kita. Jika saya dan saudara hidup dalam iman, saudara, kita tidak akan diizinkan dipermalukan karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang kaya dan menyatakan segala kekayaannya di dalam kehidupan kita. Saudara akan heran melihat bagaimana Tuhan menyatakan kekayaannya dalam hidup saudara jika saudara tetap hidup dalam iman apapun kondisinya. Puji Tuhan, saudara, hari ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan, di mana kita telah merenungkan jaminan firman Tuhan bahwa apabila kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka kita mendapat berkat double porsi. Di dunia ini dia menjamin bahwa kita tidak akan diizinkan dipermalukan, dan kemudian di kekekalan kita menerima keselamatan kekal sampai selama-lamanya. Dalam perjalanan kita di dunia ini, jika kita terus hidup dalam iman, kita tidak akan diizinkan dipermalukan. Kenapa, saudara? Karena Allah tidak pilih kasih. Orang lain ditolong, saudara pun pasti ditolong. Karena firman-Nya berkata, tidak ada lagi perbedaan antara orang Yahudi, orang Yunani. Yang membedakan adalah iman. Kalau dia percaya kepada Tuhan, Tuhan bela dia. Kita tidak akan diizinkan dipermalukan karena Allah itu berkuasa menolong kita. Kita tidak akan diizinkan dipermalukan karena Allah itu kaya bagi setiap kita. Puji Tuhan, saudara. Luar biasa firman Tuhan menjamin bahwa saudara tidak akan diizinkan dipermalukan. Dia akan membela hidup saudara, membela bisnis saudara, usaha saudara, pekerjaan saudara, keluarga saudara, segala masalah tantangan hidup saudara. Tuhan membela saudara. Dia tidak akan izinkan saudara dipermalukan. Hiduplah dalam iman, percaya sungguh-sungguh kepada dia. Jalani hari saudara hari ini dengan iman bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas hidup saudara, bahwa Yesuslah juru selamat yang membela hidup saudara. Terpujilah nama Tuhan, saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Sebentar lagi kita akan berdoa, namun sebelumnya buat komitmen dalam hidup saudara untuk menerapkan firman Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, saudara. Tiba waktunya di pagi hari ini kita akan kembali berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Kita akan berdoa buat segala aktivitas saudara sepanjang hari ini dan buat segala pergumulan dan kerinduan saudara. Saudaraku, saat ini setelah saudara mendengarkan firman Tuhan, saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan percayalah bahwa Tuhan menyertai saudara, Tuhan memberkati saudara di sepanjang hari ini. Itu sebabnya rendahkan diri di hadapan Tuhan, datang kepada Dia, serahkan seluruh kehidupan saudara, dan percaya bahwa Tuhan bekerja dan Tuhan memberkati kehidupan saudara. Tetap dengan tekun serahkan kehidupan kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli dan bekerja di dalam kehidupan kita. Mari berdoa bersama, saudara. Sebelum saya akan berdoa,
dalam segala pergumulan saudara, dalam segala aktivitas saudara. Terlebih dahulu saya rindu saudara berdoa bagi kehidupan saudara pribadi lepas pribadi. Ada hal-hal yang mungkin saat ini hanya saudara yang tahu, apa yang menjadi kerinduan saudara, beban saudara, persoalan saudara. Hanya saudara yang mengerti, dan saudara mau serahkan kepada Tuhan. Saat ini datang kepada Dia. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, di mana saat ini mereka berseru kepadamu dalam segala pergumulan mereka, dalam beban dan persoalan mereka. Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam segala kerinduan mereka. Tuhan yang mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Engkau yang mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau yang tahu segala sesuatu, bahkan sampai hal terkecil dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dan Engkau mengasihi mereka Tuhan. Engkau Bapa yang begitu baik, yang bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan pagi ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Apapun yang menjadi aktivitas mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya bekerja. Tuhan kiranya yang memberkati kehidupan mereka. Tuhan ikut bekerja dalam segala aktivitas mereka dan menjadikan segala aktivitas mereka berhasil ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu, supaya nyata perbedaan antara orang yang mengenal Engkau, antara anak-anak-Mu dengan orang yang tidak mengenal Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini hamba berdoa bagi kehidupan anak-anak-Mu dalam profesi mereka satu persatu ya Tuhan. Tuhan kiranya bekerja. Berkati anak-anak-Mu sebagai pengusaha. Tuhan kiranya memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati usaha mereka, bisnis mereka. Biar campur tangan-Mu nyata di sana. Ajar anak-anak-Mu untuk menyerahkan segala usaha dan bisnis mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ajar mereka untuk mengandalkan Engkau dalam menjalankan usaha dan bisnis mereka. Dan biarlah Engkau bekerja dan campur tangan dalam usaha dan bisnis yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Berkati ya Tuhan, supaya ketika Engkau memberkati segala usaha dan bisnis mereka, nyata kuasa-Mu di dalam hidup mereka, sehingga hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Bahkan bukan hanya hidup mereka, keluarga mereka diberkati oleh Tuhan ketika usaha dan bisnis mereka diberkati, tetapi mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Bahkan mereka juga bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau memberkati segala usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati mereka sebagai pengusaha, biar mereka tetap takut akan Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka, berikan inovasi yang baru bagi mereka. Ajar mereka semakin kreatif dalam membawa bisnis dan usahanya semakin maju dan berkembang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, berkati juga anak-anak-Mu sebagai karyawan ya Tuhan. Biar Engkau yang campur tangan di dalam kehidupan mereka, sehingga sebagai karyawan mereka mengerjakan yang terbaik, mereka melakukan yang terbaik sebagai anak-anak-Mu, sehingga kehidupan mereka akan menjadi berkat ya Tuhan. Dan karir mereka juga akan diangkat dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, baik mereka yang PNS, baik mereka yang honoris. Tuhan memberkati mereka semua. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik, sehingga hidup mereka jadi saksi-Mu, hidup mereka jadi terang-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba juga berdoa, berkati para petani ya Tuhan. Bapa yang baik, mereka bekerja untuk mencukupkan segala kebutuhan, untuk mencukupkan kebutuhan pangan di bangsa ini Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani, berkati apa yang mereka tanam dalam nama Yesus, sehingga apa yang mereka tanam bisa berhasil dan mereka bisa menuai ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati para petani
dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi para buruh, Engkau yang campur tangan dalam apa yang mereka kerjakan. Pembelaanmu, kuasamu nyata bagi mereka di dalam nama Yesus. Engkau yang menyertai mereka dalam pekerjaan mereka. Berikan keselamatan, perlindungan bagi mereka di dalam pekerjaan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga mereka, para pedagang ya Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam dagang mereka, sehingga mereka bisa semakin maju dan semakin berkembang, sehingga anak-anak-Mu akan menjadi saksi dalam bisnis dagang mereka, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang mungkin masih ada dalam pengangguran oleh karena situasi dan kondisi yang ada saat ini. Dalam nama Yesus, Engkau yang membela anak-anak-Mu yang dalam pengangguran saat ini Tuhan. Engkau memberi petunjuk bagi mereka, Engkau memberi hikmat bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mereka bisa bekerja ataupun mereka bisa membuka lapangan pekerjaan dengan hikmat yang Tuhan beri kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Mungkin ada mereka yang belum disebutkan profesi mereka saat ini, tapi hamba berdoa ya Tuhan, Engkau Allah yang lebih tahu. Berkati mereka dalam profesi mereka masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadikan mereka menjadi berkat dimanapun mereka bekerja, dan jadikan mereka jadi terang-Mu, jadi saksi-Mu, dan berkati mereka. Nyatakan kasih karunia-Mu berlimpah di dalam kehidupan mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu, karena dengan sehat kami bisa bekerja, dengan sehat kami bisa melakukan sesuatu dan menghasilkan sesuatu demi kemuliaan nama-Mu. Itu sebabnya berkati kesehatan anak-anak-Mu, Tuhan, yang menjagai melindungi anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi anak-anak-Mu ya Bapa. Berkati semua anak-anak-Mu, berikan kesehatan bagi mereka ya Bapa. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit saat ini, hamba berdoa, hamba menumpangkan tangan, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan yang sanggup menyembuhkan, Tuhan yang sanggup menyatakan mujizat bagi anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini jika ada saudara yang sedang sakit, mari angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Saya rindu khusus berdoa di dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, Engkau pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu dan sedang menumpangkan tangan mereka di atas tubuh mereka yang sakit. Ulurkan tangan-Mu dari sorga, jamah tubuh mereka, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah, persoalan dan beban berat di dalam kehidupan saudara, sehingga saudara tidak maksimal dalam bekerja. Mari datang kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah dan persoalan hidup. Apapun masalah mereka, apapun persoalan kehidupan mereka saat ini, Tuhan yang memberi jalan keluar. Dengan mengalami masalah, dengan mengalami persoalan, mereka tidak akan maksimal dalam pekerjaan mereka di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Tuhan tolong mereka. Tuhan menjadi jalan keluar bagi masalah dan persoalan mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat saat ini, Tuhan angkat segala beban berat mereka, dan Tuhan beri kelegaan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa maksimal dan kreatif dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu, angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka dalam nama Yesus. Bapa di sorga,
Keluarga adalah penopang bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dengan mengalami keluarga yang harmonis, maka mereka juga akan maksimal dalam pekerjaan mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang tentram, keluarga yang takut akan Tuhan. Maka dengan demikian mereka akan maksimal dalam bisnis mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Hamba berdoa berkati suami istri, berkati orang tua dan anak. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan di tengah keluarga mereka. Jadikan keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang damai, tentram, dan harmonis ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Untuk apa yang mereka kerjakan hari ini, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aspek pekerjaan mereka. Tuhan kerjakan keberhasilan. Kalau Engkau yang mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu, maka keberhasilan yang besar, keberhasilan yang luar biasa akan dialami oleh anak-anak-Mu di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba serahkan seluruh kehidupan anak-anak-Mu, segala profesi mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka. Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam semua aspek kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini mereka akan menjalani hari mereka dengan bersukacita. Biarlah Roh Kudus Engkau memenuhi hati mereka, sukacitamu memenuhi kehidupan mereka, sehingga damai-Mu, sukacitamu melimpah bagi mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka akan menjadi maksimal di sepanjang hari ini. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berseru, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan dan setelah saudara didoakan pagi hari ini, saudara diberkati oleh Tuhan. Ada sukacita Tuhan yang melimpah dalam kehidupan saudara. Mari jalani hari ini saudara dengan cara yang terbaik. Lakukan yang terbaik, andalkan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kiranya menyertai kehidupan saudara dan segala pekerjaan saudara, aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Saudara, kalau saudara rindu setiap hari diberkati oleh firman Tuhan dan setiap hari didoakan, segera berlangganan dengan channel ini saudara, dengan cara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel renungan pagi ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati saudara dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.